Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, sahabat-sahabat upland, sahabat petani milenial dan sahabat urban farming. Pada pagi hari ini kita akan mencoba ya, memikirkan untuk kita jadikan apa bahan yang saya dapatkan tadi pagi ini ya. Ini ada dua bahan yang dibuang tadi di warung sayur teman saya. Pertama itu ada seledri, yang kedua ini ada jamur ya. Ini jamur merang sebenarnya ini. Jadi jamur-jamur ini sebenarnya sudah tidak bisa dikonsumsi lagi ya sebenarnya. Ada semuanya. Jadi memang untuk channel Nofrizal official ini kita akan membuat konten adalah sesuai dengan limbah yang kita dapat atau sampah yang kita dapat saja ya. Tapi kita nanti akan melihat bahwa sampah atau limbah yang kita dapat ini nanti kita akan menjadikan sebuah bahan yang sangat berharga ya bagi kehidupan kita, terutama bagi kita yang bergerak di dunia pertanian organik ya. Jadi sebenarnya selama ini ada yang tidak sinkron ya antara proses siklus dari energi ya yang datang dari desa yang dibawa ke kota. Jadi artinya sebelum produk-produk pertanian, komoditi pertanian yang kita sebut itu adalah energi atau nutrisi, itu semuanya dibawa ke kota. Nah, sehingga terjadi pengurangan energi atau nutrisi yang ada di desa. Nah, sampai di kota itu dikonsumsi dan sebagian itu adalah dibuang ya. Nah, sebenarnya kalau kita siklus yang benar itu adalah nutrisi yang dibawa ke kota dengan bahan-bahan pertanian itu harusnya sebagian harus kita kembalikan lagi ke desa sehingga desa dapat mendaur ulang lagi untuk menjadi komoditi baru ya, terutama untuk tanaman kita. Yang terjadi ini adalah bahan-bahan yang seperti ini harusnya dikembalikan ke tempat aslinya, tapi kita buang ini. Nah, untuk membuang ini ya kita butuh dana yang cukup besar juga ya. Untuk Jakarta saja seperti misal ya, untuk membuang bahan-bahan organik ini itu sekitar ada 8.000 ton per hari itu ya, sampah Jakarta itu yang harus dibuang ke Bantar Gebang sana ya. Dan per tahunnya itu ya kita menghabiskan sekitar 3 triliun, bukan angka yang sedikit ya. Untuk membuang sampah aja kita buang-buang juga yang 3 triliun. Nah, makanya untuk sebagian dari dari kita warga yang ada di Jakarta itu sudah mulai menyadari ya bahwa 60% dari bahan yang sampah yang kita buang itu sebenarnya adalah organik yang seperti ini. Hanya 40% atau 30% saja yang anorganik ya, seperti plastik, kemudian kertas atau kaca atau lain sebagainya itu ya. Nah, jadi sebenarnya bahan-bahan organik ini bisa kita manfaatkan. Nah, ini limbah seledri ya. Jadi memang ini seledrinya sudah mulai agak membusuk ya. Ini tidak layak jual lagi sebenarnya ya. Sebenarnya kalau dikonsumsi mungkin masih bisa ya, masih ada ya, bisa kita ambil ya. Tapi ya namanya pedagang, karena dia tahu tidak akan ada yang beli ya, pasti ini dibuang ya. Nah, tadi pagi saya berpikir ya, mau kita jadikan apa bahan yang seperti ini ya. Oke, kita akan mencoba mengolah bahan ini menjadi hal yang berharga ya dalam dunia pertanian kita, terutama dalam hal untuk pembuatan pupuk organik kita ya. Nah, kalau teman-teman pernah ya belajar di ilmu biokimia ya, tepatnya adalah dalam ilmu enzimologi ya. Ketika saya akan menyebutkan kata-kata selulase, mungkin teman-teman akan paham ya. Nah, selulase itu adalah enzim ya sebenarnya, enzim yang banyak sekali manfaatnya terutama dalam proses pengomposan kita ya. Nah, kemarin kan teman-teman banyak sekali itu yang
bertanya tentang masalah katalis ya, bagaimana mencepat proses pengomposan, bagaimana proses itu bisa lebih terurai dengan cepat ya. Nah, salah satu jawabannya adalah mungkin ini ya. Salah satunya adalah menggunakan enzim yang namanya selulase. Nah, selulase ini adalah enzim yang paling penting ya dalam proses pengomposannya. Nah, banyak manfaat yang kita dapatkan kalau seandainya kita bisa mengambil enzim selulase itu kemudian mengaplikasikannya kepada proses pengomposan kita ya. Apalagi sekarang ini teman-teman yang sudah mendapatkan template pupuk biogas ya. Sebentar lagi mungkin sekitar bulan November itu kita sudah bisa mulai aplikasi ya kompos kita. Nah, di samping bahan-bahan dasarnya adalah kohe sapi atau kohe kambing, kemudian kita tambah jerami atau segala macam itu, kita juga butuh zat pengurai dan juga zat untuk mempercepat prosesnya. Itu adalah kita butuh bakteri dan bakteri untuk bioaktifnya ya. Nah, salah satu yang kita butuhkan ini adalah untuk mempercepat itu adalah ini yang namanya selulosa ini berupa enzim ya. Nah, enzim selulosa itu sebenarnya adalah banyak terdapat di alam, terutama untuk beberapa tanaman-tanaman tertentu ya. Nah, termasuk salah satunya adalah tanaman ini apa namanya ini? Seledri ya, seledri. Nah, seledri ini bisa kita olah untuk mendapatkan enzim selulosa ya. Nah, termasuk yang ini pas kebetulan ya, pas dua-duanya saya dapatkan. Jadi dia bisa ada dalam tanaman, terutama adalah seledri, tapi selulosa yang paling tinggi itu ada di jamur-jamuran ini, dari fungi ini ya sebenarnya ya. Jadi seluruh jamur itu adalah memiliki enzim selulosa ya. Nah, ini ada dua cara. Nah, namun kita nanti akan dua-duanya akan mempraktekannya bagaimana cara kita memancing atau mendapatkan enzim selulosa itu. Nah, tapi mungkin konten pada hari ini kita akan mulai saja dengan seledri ini dulu ya. Mungkin besok ini baru kita akan praktekkan bagaimana untuk mendapatkan enzim selulosanya. Nah, karena dua caranya berbeda ya, prosesnya berbeda. Nah, kenapa saya memberikan alternatif banyak kepada teman-teman, sehingga nanti teman-teman petani, terutama petani milenial, tidak terfokus hanya pada satu bahan ya. Jadi apapun bisa kita buat sesuai dengan bahan yang tersedia di tempat kita masing-masing ya. Nah, yang selama ini bisa saya aplikasikan itu adalah hanya dua ini ya, karena ini yang saya dapatkan ya. Pertama adalah ini adalah seledri, kemudian adalah ini jamur ya. Tapi jamur ini yang paling tinggi ya, paling tinggi enzimnya, enzim selulase ini. Nah, kita mulai saja dengan seledri ini dulu. Jadi tadi saya katakan bahwa seledri ini mempunyai enzim selulase. Selulase ini dia itu adalah bisa memecah dinding-dinding bahan organik kita ya. Nah, itu kehebatannya. Jadi kalau seandainya bahan apapun yang kita masukkan termasuk kohe, dia pertama itu adalah memecah dinding itu dulu. Nah, dari pemecahan dinding, kemudian dia juga bisa mengurai glukosa yang ada dalam zat tersebut. Nah, nanti kan kita dalam pengomposan biasanya kan kita gunakan gula ya. Biasanya kita bisa gunakan gula, bisa gunakan karbohidrat ya. Nah, salah satu kehebatan dari enzim selulase itu, dia itu adalah bisa memecah dinding, tapi sekaligus dia juga bisa mengurai gula yang ada dalam karbohidrat ya. Sehingga gula-gula yang ada dalam karbohidrat itu berubah menjadi glukosa. Glukosa itu adalah dijadikannya kepada gula yang lebih sederhana. Sehingga gula yang sederhana inilah yang nanti akan menjadi makanan instan bagi bakteri atau mikroorganisme yang ada di dalam perkomposan kita ya. Nah, kemarin kita kan sudah jelaskan bahwa untuk bisa menguraikan sebuah bahan atau zat organik, kita butuh namanya mikroorganisme. Jadi mikroorganisme itu baik dia bisa bersifat bakteri, bisa bersifat jamur atau fungi, bisa ganggang, termasuk juga di situ adalah virus ya sebenarnya. Jadi ada 4 jenis dari mikrobiologi itu yang ada di alam kita ini. Nah,
Dengan dipecahkannya dengan enzim selulose ini bisa memecah dari glukosa yang ada dalam zat aktif yang kita masukkan dalam pengkomposan, secara otomatis bakteri atau mikroorganisme yang ada dalam kompos itu akan bisa berkembang cepat ya. Karena dia dapat makanan instan, mendapat makanan tambahan ya. Nah, sehingga dengan otomatis bahwa proses pengomposan kita pun juga akan bisa lebih cepat ya prosesnya itu. Nah, ini yang menjadi manfaat besar kalau seandainya kita bisa memasukkan enzim selulose ini ke dalam proses pengomposan kita ya. Jadi artinya fungsinya itu adalah sama dengan fungsi katalis ya. Nah, untuk itu kita harus membuat enzim itu. Nah, nanti ini ada karet ya kita buatnya. Nah, untuk itu kita langsung saja melakukan prosesnya ya. Pertama kita harus cuci dulu ini ya. Nah, saya tidak yakin ini bersih ini ya. Ini pasti kotor dan mungkin kita khawatir ada bakteri-bakteri lain ya yang sudah ada di sini ya. Satu lagi juga kita tidak jamin ini bahwa seledri yang ditanam petani ini tidak disemprot juga dengan pestisida ya. Makanya kita harus cuci dulu ya secara bersih ya. Nah, jadi ini kita cuci bersih ya. Nah, jadi nanti saya jelaskan bahannya. Bahan yang pertama itu adalah kalau kita punya seledri ini tadi sudah saya timbang ya. Itu beratnya adalah berat bersihnya sekitar 1 kiloan ya, 1 kilo. Nah, kemudian bahan kedua yang kita butuhkan adalah gula ya. Jadi perbandingannya 1:1 ya. Jadi kalau ini 1 kilo maka gula merahnya ini juga harus 1 kilo ya. Nah, gula ini tidak bisa diganti dengan dengan bekatul ya. Karena untuk memecah enzim selulosa ini itu butuh gula yang tinggi ya. Jadi gula instan. Jadi kalau gula yang dalam bekatul itu adalah gula rendah ya. Tidak akan mungkin bisa memecah dari proses enzim selulosa yang ada dalam dalam bahan kita ini ya. Nah, kemudian yang kita butuhkan satu lagi adalah mineral ya. Mineral itu adalah garam krosok ini ya. Jadi perbandingannya kalau ini 1 kilo seledrinya, kemudian gula merahnya juga 1 kilo, kemudian garam krosok ya, ini garam krosok ya. Garam yang bukan garam dapur ini ya. Itu juga lebih kurang 50 gram, hanya sebagai untuk bahan mineral saja ya bagi enzim atau bakteri yang ada di sini ya. Jadi sebenarnya itu saja ya. Itu saja sebenarnya yang kita butuhkan dalam proses ini. Nah, kemudian kita proses fermentasi secara anaerob ya. Jadi sama sekali tidak boleh masuk udara ke dalam itu. Nanti kita akan menggunakan jerigen ini saja ya. Jadi sebenarnya idealnya bahan medianya itu adalah yang kita tutup adalah kaca ya. Tapi karena saya tidak punya kaca ya kita pakai ini saja ya, tidak masalah ya. Jadi sebenarnya prosesnya sederhana itu saja ya. Jadi langkah yang kita pertama itu adalah kita mencacah halus ya, atau motong-motong halus ini bahan seledri ini ya, sebelum kita proses fermentasi ya, agar prosesnya itu adalah bisa lebih cepat ya. Nah, tapi karena ini seledri ini biasanya cepat ya prosesnya, nggak sampai 2 minggu biasanya sudah terurai ini, apalagi dengan gula itu ya. Oke, nah ini salah satu alternatif ya bagi teman-teman yang selama ini mempertanyakan katalis ya. Jadi sebenarnya saya sendiri pun juga tidak tahu ya apa resep atau rahasia dari katalis yang kemarin kita diskusikan di Ponorogo ya. Karena bagi kita ya, kita menghargai haki ya, hak kekayaan intelektual. Dan saya pun juga tidak pernah bertanya bagaimana katalis itu dibuat. Nah, tapi sebagai perbandingan, saya akan coba menjelaskan kepada teman-teman sebenarnya ada cara lain selain dari katalis untuk kita bisa melakukan proses pengomposan itu, dekomposisi itu dengan cepat ya. Salah satunya adalah dengan menggunakan enzim selulosa ini ya.
Nah, dari proses yang nanti saya buat ini, nanti teman-teman akan bisa berhitung ya. Kalau seandainya teman-teman membuatnya seperti ini, itu biayanya mana yang lebih ekonomis ya. Buat sendiri enzim seperti ini, kemudian kualitasnya pun juga belum tentu kita bisa jamin juga ya. Karena kualitas dari dari enzim yang akan kita buat ini tergantung pada kualitas dari bahan bakunya ya, ada dari seledrinya. Nah, termasuk juga dari gulanya, kemudian dari proses. Nah, nanti kita akan bisa hitung-hitung ya sendiri ya. Bagaimana hitung-hitungannya yang ketika kita akan membuat sendiri ini. Nah, termasuk juga ketersediaan bahan baku ini ya. Jadi untuk membuat enzim selulosa itu tidak semua bahan juga bisa kita gunakan ya. Nah, salah satunya adalah untuk tanaman yang agak baik itu adalah seledri ini. Itu sepengetahuan saya ya, baru seledri ini yang tahu saya. Nah, tapi yang paling bagus itu adalah yang kita buat dari jamur-jamuran ini lah, termasuk ini jamur merang ini ya. Jadi kalau seandainya di tempat teman-teman semua ada jamur merang yang melimpah ya, nggak apa-apa kita buat sendiri. Atau mungkin ada seledri yang juga melimpah ya kita buat sendiri. Nah, tapi kalau seandainya di tempat kita tidak ada seledri, tidak ada ini ya, saya khawatir pasti akan hitungan kita pasti akan jauh lebih mahal ya. Kalau seandainya kita beli lagi seledri, kemudian kita olah lagi, kemudian kita fermentasi lagi seperti ini, dan kita juga beli gulanya lagi ya. Nah, kita tinggal hitung-hitung saja mana yang lebih murah prosesnya. Nah, jadi semuanya itu adalah tergantung kepada perhitungan teman-teman, tergantung pada pertimbangan teman-teman semua ya. Nah, atau kita beli katalis dari Pak Bayu. Nah, kita hitung-hitung lagi berapa harganya nanti sampai ke tempat kita masing-masing. Apakah itu lebih murah atau lebih mahal daripada kita buat sendiri ya. Nah, itu sebenarnya saya kembalikan kepada teman-teman semua. Nah, kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena dalam proses terutama kawan-kawan yang di Upland, petani-petani di Upland yang kemarin saya bawa ke pelatihan Ponorogo, teman-teman itu masih tetap di bawah tanggung jawab saya ya. Selama proyek Upland ini masih ada dan selama saya menjadi konsultan atau tenaga ahli capacity building di Upland ya. Nah, jadi saya memberikan alternatif seperti ini kepada teman-teman. Nah, semuanya tetap ada solusi ya. Tapi tentunya kita akan mencari solusi yang paling efektif, paling efisien, tentunya juga paling murah, sehingga kita betul-betul bisa melaksanakan bisnis pupuk kita ke depan itu ya betul-betul ya ada untungnya ya. Ya, kalau kita tidak membuat proses pupuk itu tidak ada untungnya, tidak ada gunanya ya. Jadi kira-kira seperti itu sahabat tani, terutama bagi teman-teman petani milenial yang kemarin itu sudah pelatihan di Ponorogo ya. Nah, jadi ke depan tinggal dipertimbangkan saja. Jadi jangan bertanya-tanya lagi cara membuat katalis segala macam ya. Biarlah katalis itu menjadi hak kekayaan intelektual Pak Bayu di Ningrat. Ya, kalau saya kita butuh ya kita beli ya, kalau enggak ya kita buat sendiri. Salah satunya adalah dengan caranya seperti ini ya. Nanti saya akan saya menjelaskan lagi beberapa cara lagi kepada teman-teman bagaimana kita membuat enzim-enzim yang lain ya dari bahan-bahan limbah seperti ini ya. Jadi sebenarnya banyak alternatif yang bisa kita manfaatkan di alam kita ini, tergantung kepada kita mempunyai limbah apa di tempat kita ya. Nah, jadi dengan mempelajari seperti ini adalah ilmu dasar ya, ilmu dasar kalau kita ingin eksis di dalam dunia organik ya. Kalau kita dalam dunia organik masih berpikir untuk semua kita beli ya, kita pasti tak akan beruntung sama sekali ya. Jadi sama saja menggantikan dari pupuk kimia pabrikan yang kita beli mahal. Nah, kemudian kita ya beralih kepada pupuk organik yang kita juga beli mahal juga ya. Itu sama saja dengan keluar dari mulut buaya tapi ditangkap oleh mulut singa ya. Jadi tidak ada gunanya.
Jadi makanya pelan-pelan sebagai seorang petani organik, terutama teman-teman yang milenial, kita harus mempunyai kreativitas ya dalam menjalankan manajemen pelaksanaan pertanian organik kita itu. Nah, salah satu caranya ya kita harus mau belajar ya, harus belajar yang seperti ini. Karena apa? Karena bertani secara organik itu jauh lebih berat ya daripada bertani secara konvensional atau secara kimia selama ini. Kalau secara kimia dulu dengan menggunakan pupuk pabrikan ya kita tinggal beli. Yang kita pelajari hanyalah bagaimana cara pemakaian dosis saja ya. Urea 46%. Untuk tanaman padi sekian persen, sekian apa ya, hanya itu saja yang kita hafalkan. Kalau untuk organik tidak mungkin seperti itu, maka teman-teman harus menguasai bahan bakunya agar menguasai bahan-bahan esensial yang ada di masing-masing bahan yang akan kita jadikan itu, sehingga kita bisa memastikan bahwa itu pupuk yang kita gunakan, penyubur tanah yang kita gunakan betul-betul bisa teraplikasi di tanah kita. Kita juga harus memantau bagaimana kondisi lahan kita, kondisi tanah kita. Kita juga harus tahu tentang struktur fisik, struktur kimia, dan struktur biologi dari tanah kita. Maka kita betul-betul belajar untuk itu. Nah, itu makanya Tuhan itu adalah memberikan akal pikiran kepada kita ya, untuk kita bisa berpikir. Jadi artinya dengan kembali kepada pertanian organik, sebenarnya Tuhan itu mengembalikan kepada fitrah kita ya, agar otak yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita itu betul-betul kita manfaatkan kan. Nah, karena kalau dalam keyakinan saya ya sebagai seorang muslim ya, makanya Allah itu kan sering ngejek kita ya, afala takilun, afala takmalun, apa kamu tidak punya otak, kata Tuhan. Apakah kamu tidak berpikir? Nah, makanya salah satu cara bagi kita untuk bisa melaksanakan karunia Tuhan yang nama otaknya itu adalah dengan berpikir seperti ini. Nah, ini caranya adalah gini. Setelah kita aduk ya kita masukkan saja gula ini ke sini. Tidak ada proses lagi ya. Nanti kita tinggal fermentasi saja. Kita fermentasi. Ini agak kering ya, kita kasih air sedikit saja ya, jangan terlalu banyak ya. Pokoknya cukup dia agak tergenang sedikit saja. Nah, ini aja ya. Ya, biarkan aja nanti gula sama ini akan, oh ya tapi lupa satu lagi ya. Ini adalah garam krosok ya. Garam krosok 50 gram. Oke, mana ya ternyata ya 12. Oke, pas segini sebenarnya. Oke deh, 50 cukup. Jadi ini saja prosesnya ya. Kita tunggu agak 2 minggu sampai bahan yang kita fermentasi ini hancur ya, hancur semua. Nah, kita masukkan saja ke dalam apa ini betul-betul harus anaerob ya. Nanti setelah ini masuk ya kita tutup rapat ya sampai dihancur, sampai keluar airnya ya. Nah, nanti airnya ini yang akan kita aplikasikan. Kalau untuk pengomposan itu perbandingannya adalah 20 ml per 1 liter air. Nah, nanti teman-teman bisa hitung ya. Nanti air yang ini nanti kita ambil 1 liter apa 25 mili tambah dengan air 1 liter atau paling maksimal 2 liter. Nah, jadi nanti itu yang nanti kita siramkan ke proses pengomposan kita ya. Seperti kita juga melakukan proses penyiraman katalis itu ya. Prosesnya kan seperti itu. Nah, tinggal teman-teman hitung saja ya, berapa banyak ini yang kita butuhkan untuk menyiram bahan kompos yang tersedia di bak kompos kita ya.
Nah, tinggal hitung aja. Jadi perbandingannya saya katakan tadi 200 ml per 1 atau 2 liter air ya. Ya kalau bisa 1 liter. Nah, tapi juga kalau andaikan itu tidak kita aplikasikan ke kompos, ini pun juga kita bisa aplikasikan ke tanaman kita ya. Jadi di tanaman kita ini juga banyak manfaatnya ya. Nah, salah satunya adalah dia itu adalah antioksidan ini ya, anti stres bagi tanaman kita. Nah, kemudian dia juga bisa memberikan nutrisi tambahan bagi tanaman kita. Dia juga nanti bisa membantu perangsangan akar untuk bisa berkembang. Nah, kemudian apalagi dia itu juga bisa mempercepat proses pembungaan ya. Nah, jadi makanya kalau untuk aplikasi ke tanaman itu kita gunakan 20 ml itu per 10 liter air. Jadi kalau seandainya spray kita itu ada 15 liter, jadi sekitar ada 300 mili per satu tangki itu ya. Nah, rekomendasi saya itu adalah bukan dikocor ya, tapi adalah di spray. Karena ini langsung kontak langsung dengan stomata daun. Nah, prosesnya akan seperti itu. Nah, kemudian saya ulangi, kalau untuk mempercepat proses pengomposan, kalau dia nanti akan kita jadikan prosesnya seperti katalis, perbandingannya adalah 200 ml atau sebesar apa aqua itu ya, mililiter itu tambah dengan 1 liter air. Kemudian kita siram ke proses pengomposan kita. Nah, tergantung kepada jumlah banyaknya komposan yang harus kita lakukannya. Nah, tinggal itu. Jadi kalau seandainya kita 400 liter kemarin itu ya, per 4 kali 6 itu tinggal dikalikan saja. Jadi 400 berapa ya? Berarti 400 kali 200 ml ini ya, yang harus kita butuhkan. Itu berapa banyak yang harus kita butuhkan ya. Nanti kita coba perbandingkan saja dengan katalis yang kita beli dari kawan-kawan BSM, dari yang punya Pak Bayu ya. Mana yang lebih lebih irit dan lebih ekonomis ya. Mungkin demikian saja sahabat petani, sahabat upland, terutama bagi teman-teman yang akan mengaplikasikan proses pengomposannya setelah dempel kita selesai ya. Kalau mudah-mudahan Oktober ini bisa selesai semuanya itu. Jadi kandang saya lihat sudah mulai terbangun semua ya. Tinggal tinggal membeli ternaknya, itu baik sapi maupun kambing. Kemudian sebulan kemudian insya Allah itu sudah ada kohenya yang bisa kita langsung aplikasikannya. Prosesnya tetap seperti apa yang kita lakukan di Pronogo. Katalis alternatif bisa kita buat sendiri, tapi bisa kita juga pesan untuk kepada teman-teman BSM ya. Nah, mungkin itu saja yang untuk seledri. Nah, besok ini masih bisa tahan ya. Besok kita akan coba melakukan fermentasi dengan menggunakan jamur ini ya. Jadi sama-sama untuk mendapatkan enzim selulose ya. Oke, mungkin demikian saja sahabat tani. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Mudah-mudahan jadi bermanfaat. Dan saya akhiri pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.